Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Sumalina dari Prodi Manajemen kelas karyawan C. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang akhlak untuk memenuhi tugas dari mata kuliah agama. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak. Menurut etimologi atau bahasa, ialah akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak yang mengandung arti budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan tabiat. Sinonim dari akhlak sendiri adalah etika atau moral. Sedangkan secara terminologi atau istilah, ialah suatu sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Dari situlah muncul perilaku yang spontan, mudah, tanpa memerlukan pertimbangan. Bab akhlak dalam syariat Islam adalah bab yang sangat luas, tidak khusus dalam pergaulan sesama makhluk saja, akan tetapi akhlak dan adab antara seorang hamba dan Tuhannya, juga dengan Rasulullah SAW. Berikut adalah beberapa ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, dan hati sanubari, dan juga anggota tubuh yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Sang Khalik, yaitu dengan bertakwa kepada Allah, bertawakal, melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan, berbaik sangka terhadap Allah, senantiasa mengingat Allah. Dan adapun kewajiban manusia terhadap Allah pada garis besarnya ada dua, yaitu mentauhidkannya dan beribadah kepadanya. Dua hal ini juga menjadi kewajiban manusia kepada Allah yang tertuang dalam firman Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang paling dekat dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu menginsyafi dan menyadari dirinya sendiri, karena hanya dengan insyaf dan sadar kepada diri sendirilah pangkal kesempurnaan akhlak yang utama dan budi pekerti yang tinggi. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani, di samping itu manusia telah mempunyai fitrah sendiri. Yang ketiga, akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengajarkan para orang tua untuk memperhatikan anak secara sempurna dan mendidik dengan ajaran-ajaran yang bijak dan baik. Dan seorang anak haruslah mencintai kedua orang tuanya, karena mereka lebih berhak dari segala manusia lainnya untuk engkau cintai, taati, dan hormati. Karena keduanya memelihara, mengasuh, mendidik, dan menyekolahkan kamu. Mencintai dengan ikhlas agar kamu menjadi seorang yang baik, berguna dalam masyarakat, berbahagia dunia dan akhirat. Dan kepada saudara dan kerabat pun harus saling menghormati dan menyayangi. Yang keempat, akhlak bermasyarakat, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungannya dengan anggota masyarakat yang ada di sekitarnya. Misalnya, kehidupan bermasyarakat yang saling membantu, saling menghargai antara tetangga di sekitarnya, dan lain sebagainya. Yang kelima, akhlak bernegara. Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama denganmu, tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah airmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama.
dan ketahuilah bahwa engkau adalah salah seorang dari mereka dan engkau timbul tenggelam bersama mereka. Yang keenam, akhlak terhadap lingkungan. Islam tidak hanya membawa ajaran akhlak terhadap Sang Khalik dan sesama umat manusia, tetapi juga ajaran akhlak yang diterapkan pada alam lingkungan. Sebab risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah itu bukan hanya untuk memberi rahmat bagi manusia semata, melainkan juga bagi alam sekitarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Anbiya ayat 107 yang artinya, "Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam." Yang dimaksud dengan lingkungan di sini ialah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda yang tak bernyawa. Jadi kita sebagai manusia wajib menjaga lingkungan agar tetap sehat dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan cara menjaga alam dengan tidak mengadakan kerusakan, menjaga kebersihan, menjaga keindahan, menyayangi binatang, dan lainnya. Kita ambil saja contoh makhluk hewan yang paling dekat hubungannya dengan manusia, karena hewan itu ciptaan oleh Allah untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Diriwayatkan dari hadis Nabi, ada seseorang yang pernah memberi minum seekor anjing yang kehausan dengan menimbakan air melalui sepatunya dari suatu sumur. Perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang baik dan berpahala. Hadis lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Seorang perempuan disiksa karena kucing yang telah dikurungnya. Ia dimasukkan dalam neraka karena ketika dia mengurung kucing itu tidak diberinya makan dan tidak pula dilepaskannya agar mencari makanan sendiri dari serangga-serangga lain yang melata di bumi. Yang ketujuh, akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya, karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk. Kenapa sih kita harus mempelajari akhlak? Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pasalnya, akhlak merupakan salah satu pondasi penting untuk orang-orang yang beragama, sehingga akhlak dan budi pekerti sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang beragama dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia yang dalam kehidupan kesehariannya selalu berinteraksi dengan sesamanya sudah pasti membutuhkan sebuah tata cara atau cara berkomunikasi dengan baik, supaya hubungan yang terjalin menjadi hubungan yang harmonis, tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Dan inilah tujuan dari keberadaan akhlak. Sebagai manfaat dan tujuan dari mempelajari akhlak adalah ilmu akhlak akan meningkatkan derajat kehidupan manusia, menuntun kepada kebaikan, menyempurnakan iman, memperoleh keutamaan di hari kiamat, membina kerukunan hidup bertetangga, membina pergaulan umum, mensukseskan pembangunan negara, dan lainnya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.